Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah, semoga hari ini menjadi awal dari banyak kebaikan dalam hidup kita. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan, dan hidayah hingga kita bisa terus belajar dan memperbaiki diri. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita yang telah menunjukkan jalan terang menuju Allah, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas satu zikir yang sangat singkat, hanya terdiri dari 2 kata. Tapi jangan remehkan karena meskipun pendek, zikir ini memiliki kedahsyatan luar biasa, terutama jika dibaca setelah salat duha. Inilah zikir yang bisa menjadi jalan dikabulkannya segala doa dan permintaanmu kepada Allah. Namun sebelum kita lanjut, mari kita luruskan niat. Semoga apa yang kita pelajari bukan hanya menambah wawasan, tetapi benar-benar menjadi amalan yang membawa keberkahan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Sahabat cahaya guru, salat duha adalah salah satu amalan yang sangat disukai Allah. Banyak keutamaannya, salah satunya adalah sebagai pembuka rezeki dan penjaga keberkahan sepanjang hari. Salat ini bisa dikerjakan mulai sekitar 20 menit setelah matahari terbit hingga menjelang zuhur. Jumlah rakaatnya fleksibel, 2, 4, 6, bahkan hingga 12 rakaat, sesuai kemampuan dan kelapangan waktu kita. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, cukupkan untukku 4 rakaat di awal harimu, maka aku akan mencukupimu sepanjang hari." Hadis riwayat Ahmad. Betapa indahnya janji ini. Hanya dengan 2 atau 4 rakaat salat duha, Allah sudah menjanjikan kecukupan sepanjang hari. Kebutuhan duniawi kita dicukupi, urusan dimudahkan, dan jalan hidup dipermudah olehnya. Salat duha juga disebut sebagai salat orang-orang yang taat, salatnya awabin, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Maka dari itu, mari kita jadikan salat duha sebagai kebiasaan harian yang tak terlewat. Nah sahabat, kini kita masuk pada bagian yang paling inti, 2 kata agung yang bisa menggetarkan langit, mengetuk pintu rahmat, dan mendekatkan segala hajat kita kepada Allah. Kedua kata itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Kedua nama ini merupakan 2 Asmaul Husna yang memiliki makna yang sangat dalam. Ya Hayyu berarti wahai zat yang maha hidup, yang hidupnya kekal dan tak pernah mati. Ya Qayyum berarti wahai zat yang maha berdiri sendiri, yang mengatur seluruh alam semesta tanpa bantuan siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering membaca zikir ini, terutama saat menghadapi kesulitan besar. Beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu, yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Cobalah sahabat, setelah selesai salat duha, duduk sejenak dan ucapkan zikir ini sebanyak 33 kali. Rasakan setiap lafaznya, hadirkan hatimu, lalu panjatkan permohonan apa saja yang kau inginkan. Insya Allah, dengan izin Allah, doa-doamu akan lebih mudah dikabulkan dan keajaiban akan hadir dalam hidupmu. Tak hanya zikir, Ya Hayyu Ya Qayyum, ada beberapa zikir tambahan yang juga bisa memperkuat spiritualitas kita setelah salat duha. Di antaranya adalah 1. Istighfar, Astagfirullahal azim 33 kali.
Permohonan ampun kepada Allah atas segala dosa yang disengaja maupun tidak. Karena terkadang, doa kita terhalang oleh dosa-dosa yang belum kita sadari. 2. Kalimat Tauhid, La ilaha illallah, 41 kali. Dengan kalimat ini, kita memperbarui ikrar keimanan. Kalimat Tauhid adalah kekuatan terbesar yang bisa mengubah hidup dan membuka keberkahan. 3. Zikir penyempurna, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Masing-masing dibaca 33 kali atau sesuai kemampuan. Ini adalah zikir yang mengangkat derajat, melembutkan hati, dan menenangkan jiwa. Gabungan zikir-zikir ini, jika diamalkan rutin setelah salat duha, insya Allah akan menjadi magnet rezeki, keberkahan, dan ketenangan dalam hidupmu. Setelah zikir, momen paling tepat adalah berdoa. Allah mencintai hambanya yang berdoa dengan penuh harap dan keyakinan. Berikut adalah salah satu doa yang sangat dianjurkan setelah salat duha, karena mencakup permohonan rezeki dari segala penjuru. Allahumma inat duha-duhauka, wal baha-bahauka, wal jamala-jamaluka, wal kuwata-kuwatuka, wal kudrata-kudratuka, wal ismata-ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhriju, wa in kana musiron fayasirhu, wa in kana haruman fatohirhu, wa in kana baidan fakoribu, bihaki duhaika, wa bahaika, wa jamalika, wa kuwatika, wa kudrotika, atini ma'ataita, ibadakas solihin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah waktu duhamu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu, dan penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rezekiku berada di atas langit, turunkanlah. Jika berada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Dengan hak waktu duhamu, keindahanmu, kekuatanmu, dan kekuasaanmu, berilah aku sebagaimana engkau memberi kepada hamba-hambamu yang solih. Doa ini sangat menyentuh. Bukan hanya soal rezeki materi, tapi menyentuh sisi keberkahan, kehalalan, dan kemudahan hidup. Bacalah doa ini dengan sepenuh hati setelah berzikir. Sahabat Cahaya Guru, kini saatnya kita ambil keputusan. Jangan tunda-tunda lagi. Mari mulai dari hari ini, jadikan salat duha sebagai rutinitas. Jadikan zikir, Ya Hayyu Ya Qayyum, sebagai amalan harian. Tambahkan istighfar, kalimat tauhid, dan zikir lainnya. Lalu panjatkan doa mustajab dengan penuh harap. Ingat, rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga ketenangan, kesehatan, hubungan yang harmonis, dan hidup yang berkah. Semua itu bisa diminta kepada Allah. Jangan pernah ragu, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Jika kita bersungguh-sungguh, istiqomah, dan yakin, insya Allah kehidupan kita akan berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, Allah akan datangkan pertolongannya dari arah yang tak kita sangka. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Jika sahabat merasakan manfaatnya, silakan bagikan kepada orang terdekat agar semakin banyak yang mengamalkan dan mendapat keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.